Inilah yang disebut dengan dunia entertainment. Inilah yang disebut dengan dunia dajjal digital. Baik Bapak Ibu, di subuh hari ini kajian kita adalah tentang akhir zaman. Mudah-mudahan di akhir zaman ini kita masih bisa menjadi orang yang sadar, sehat secara akal. Kemudian kita masih bisa menjadi orang yang bisa menentukan masa depan. Arti menentukan masa depan di sini adalah bisakah kita menjadi orang yang berhati-hati dengan keadaan, terjaga dengan kondisi. Tadi malam saya sempat melihat video yang disampaikan oleh Ustadz Felix Shaw. Ini bagus, Pak. Persoalan yang disampaikan oleh beliau itu tentang, yang pertama yang saya tonton adalah ketika itu tentang dosa. Tentang dosa. Yang kedua tentang masalah konten. Artinya sebenarnya ada masalah hari ini itu kita dengan orang-orang yang memang suka ngonten, konten kreator ya. Sampai mereka berani bilang begini, Ustadz Felix Shaw itu dan kawan-kawan, dia bilang begini, bahkan orang-orang hari ini rela menjadikan tubuh dia itu bagian daripada konten untuk mendapatkan view. Untuk mendapatkan view. Ada yang bertanya, ini bagus pertanyaannya. Dosakah orang yang ngonten tapi dia tak niat ngonten tersebut untuk tampil seksi? Tak niat untuk mencari sensasi, tapi dia memang konten pakai pakaian seksi. Bagaimana menurut Bapak Ibu kira-kira dosa apa tak dosa itu? Ini saya sampaikan juga di sore hari kemarin di salah satu tempat majelis taklim ibu-ibu. Saya bilang begini, begitulah dunia ini dalam krisis, bahwa apapun hari ini manusia itu cuma jadi dua, pelaku dan korban, terkhusus perempuan. Yang unik lagi dari bahasan beliau tersebut, kalau itu kontennya laki-laki yang sifatnya vulgar, maka perempuan pun biasa saja. Bahkan laki-laki dengan laki-laki justru yang menjadi khawatir adalah yang nonton laki-laki, kata beliau. Tapi kalau perempuan tidak. Bagi laki-laki ketika perempuan buat konten ataupun video tapi dengan pakaian minim, atau bahasa gaulnya beliau tadi malam itu sexual attraction, gaul sedikit lah, dengan pakaian seperti itu bagi laki-laki luar biasa. Saya mencoba mengamati bahasa beliau dari satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi, ada orang kelak di akhir zaman itu berbuat maksiat itu, dosa itu terang-terangan. Nabi bilang, kata baginda Nabi Muhammad SAW, ada orang kelak di akhir zaman itu berbuat maksiat terang-terangan. Apa maksudnya maksiat terang-terangan itu? Jadi maksiat terang-terangan itu pertanyaannya adalah tidak tahu malu dan tidak punya rasa malu. Pernahkah terpikir oleh kita bahwa ada orang hari ini tidak lagi berpikir tentang dosa? Dan itu sederhana, Pak, sederhana sekali. Ada satu kelompok aliran yang muncul ketika pada masa Utsman ibn Affan. Aliran, dan ini disesatkan oleh ulama. Oleh para ulama disesatkan aliran ini. Nama alirannya Murji'ah. Pernah dengar Bapak Ibu Murji'ah? Kalau belum pernah dengar, saya kasih tahu sedikit aja. Aliran ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kata para ulama, aliran ini disesatkan. Kenapa kok disesatkan?
Ada alasan? Ada. Alasannya sederhana saja. Alasan disesatkannya Murji'ah ini, yang pertama adalah menganggap remeh amal ibadah. Begitu juga dosa. Yang kedua, menganggap remeh amal ibadah dan menganggap remeh dosa. Kita rujuk kepada hadis Nabi tadi. Kata Nabi, di akhir zaman akan muncul orang-orang yang menganggap dosa itu biasa. Sekarang kita lihat, ketika kita bertanya kepada diri kita, apa sebab seseorang melakukan dosa? Kita tanya sama diri kita kadang-kadang, mengapa kita berani berbuat dosa terang-terangan? Contoh, kita anggaplah dosa terang-terangan itu zina misalnya. Alasan pertama, paling pertama yang dikatakan oleh setiap kalangan termasuk para ulama, tidak punya iman. Betul ya? Tidak punya iman. Tapi alasan kedua apa? Tidak punya rasa malu. Sekarang kita perhatikan kalimat tidak punya rasa malu. Makanya mengapa sebagian ulama mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Di sini Pak persoalannya. Mengapa kok bisa kalimat al-haya'u minal iman? Mengapa persoalannya malu itu bisa bagian daripada iman? Alasannya sederhana. Alasan sederhana. Karena setiap orang yang memiliki rasa malu, dia tak akan mudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang tidak dia sukai. Contoh. Misal nampak lutut laki-laki ya, nampak lutut biasanya malu dia. Pertanyaannya adalah, mengapa rasa malu itu muncul bagi kaum laki-laki untuk menampakkan lutut dia? Ada alasan? Ada. Apa alasannya? Karena sudah terdoktrin sebelumnya bahwa lutut ini adalah bagian daripada aurat. Sehingga ada yang menekan, ada yang mendoktrin, ada. Apa doktrinnya? Doktrinnya adalah agama. Al-Quran ataupun hadis. Aturan. Sehingga ketika dia mengerti bahwa lutut ini adalah aurat, adalah sesuatu yang harus ditutupi dalam diri dia, maka mungkin tidak bagi dia menampakkan lututnya jika dia punya rasa malu. Mungkin tidak Bapak Ibu? Kalau seseorang punya rasa malu, mungkin tidak dia menampakkan lutut dia? Tidak mungkin Pak. Karena dia punya rasa malu. Ketika keluar dari rumah saja, dia sudah merasa, oh aurat saya. Maka dia mau tidak mau harus mencari celana yang lebih panjang. Paling tidak menutupi lutut. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti dia akan berpikir etik. Bukan hanya persoalan hukum. Kalaupun persoalan hukum, anggaplah hukum mengatakan nampak lutut boleh misalkan. Tapi bagaimana tinjauan etikanya? Contoh, Bapak Ibu paham bahwa lutut itu adalah area yang sensitif misalkan. Kira-kira dia menampakkan lutut itu atau tidak? Kalau ini bagian daripada hal yang sensitif, tidak. Dia tak akan menampakkan. Dia mesti akan menutupi. Kenapa? Area sensitif. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kalau lutut dia banyak cacat, nampak tompel-tompel tuh, luka-luka yang membuat pandangan tidak baik, kira-kira dibukanya atau ditutupnya? Sampai di sini bisa dipahami. Itu poin ketiga. Sehingga Bapak Ibu, ada alasan mengapa dia harus menutup. Dari poin pertama doktrin agama. Yang kedua, ada etik sensitivitas daripada bagian aurat tersebut. Yang ketiga, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Ketika bagian tersebut ada cacatnya, mesti ditutupi. Perhatikan sekarang. Kita rujuk kepada perempuan.
perhatikan perempuan. Kalaulah pada perempuan tersebut rambut misalkan bagian daripada aurat, mengapa hal itu hal yang biasa untuk ditampakkan? Ada yang bertanya begini sama saya, apa sih sebenarnya sensitif daripada rambut itu? Dan mengapa kami harus menutup aurat, menutup kepala? Bisa dipahami sampai di sini, Pak ya? Ini poin penting. Jawaban bagi orang yang mohon maaf, belum pernah mengenal agama misalkan. Pertanyaan dari orang yang belum mengenal agama misalkan secara baik. Kita harus siap menjawab, Pak. Kalau kita bicarakan di dalam Al-Quran, adakah Al-Quran mengatakan tentang tutup? Ada. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak mengerti agama? Pahamkah mereka? Ketika ditanya, dijawab sama mereka. Mereka bertanya, apa? Kami tak paham Al-Quran. Kami tak mengerti agama. Ya kadang sebagian kita menjawab dalam pandangan agama memang hukumnya wajib menutup aurat. Tapi bagaimana dalam pandangan yang lain? Kita berbicara dengan orang yang mohon maaf hari ini agama itu menjadi selayangan saja. Kalau dia punya masalah baru dia kembali ke agama. Kalau tak punya masalah dia tak jadikan agama sandaran. Kita ambil kasus, kita ambil contoh kasus. Betapa pentingnya agama seberapa penting agama itu bagi artis. Ketika ada masalah, ketika dia punya masalah rumah tangga, dia punya masalah pribadi, datang ke agamawan. Tapi kalau dia tak punya masalah, dia balik ke mana? Balik ke asal dia. Umroh sudah, haji sudah. Bahkan bagi mereka haji plus, umroh jalan tiap tahun. Tapi mohon maaf, maksiat jalan. Bagi sebagian kalangan ya. Sebagian besar ataupun sebagian kecil tidak tahu. Itu kan kembali kepada poin di situ tadi. Nah, kembali kepada persoalan tadi bahwa agama bagi mereka hanya selayangan saja. Inilah faktor akhir zaman kita, Bapak Ibu. Kondisi akhir zaman yang ditampakkan oleh Nabi adalah sikap seorang muslim itu kelak di akhir zaman muslim. Tidak berbicara tentang yang lain, tapi muslim menganggap agama itu selayangan saja. Karena memang tidak ada pentingnya. Karena yang penting bagi mereka di akhir zaman itu bukan lagi agama, tapi bagaimana menghasilkan duit sebanyak-banyaknya. Ditambah hari ini mudahnya menghasilkan uang melalui jalur media, content creator. Maka dibuatlah media video sedemikian rupa tanpa ada rasa malu. Kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa rambut ini menjadi aurat? Itu kan pertanyaan mereka. Satu sisi sudah menjadi ketentuan Allah dalam Al-Quran. Agar kita menutup sesuatu yang sensitif daripada tubuh kita. Atau bagian daripada aurat kita. Yang kedua, ketika ada perempuan, ini kita pakai logika saja, Pak. Perempuan tuh kalau botak tidak ada orang mau lihat, Pak. Kalau ada perempuan tuh botak ya, botak rambut perempuan. Orang mandang perempuan tuh udah ndak ini dia. Rasa pun hilang. Coba lihat, nanti ada perempuan botak gitu. Yang ketiga, Pak, kalau perempuan, mohon maaf ibu-ibu ya. Kenapa begitu sensitifnya? Perempuan itu kalau sudah dipegang kepalanya, Pak, itu udah lain itu, Pak. Sekeras-kerasnya perempuan kalau dipegang kepalanya bisa lembut, bisa lentuh, bisa runtuh. Jadi tidak sia-sia Allah itu menciptakan sesuatu dan menjadikan sesuatu itu sensitif. Itu baru kepala, bagaimana dengan yang lain? Baru bagian atas, bagaimana yang lain? Itu pula yang hari ini ditampilkan untuk diperjualbelikan. Makanya kata Ustaz Felix Shaw, ketika perempuan menampilkan sesuatu yang sensual dari diri dia, itu bagi laki-laki hal yang luar biasa. Jadi ada satu konten ini dalam satu cerita. Jadi ada sekarang ini kan apapun bisa dikontenkan. Sekarang ini apapun bisa divideokan, termasuk video ibu melahirkan. Ini ada yang cerita begitu. Jadi ada ibu-ibu yang cerita, Ustaz itu, hari ini kan semua bisa divideokan. Ya sebenarnya. Tapi ada yang unik Ustaz.
ketika ada ibu-ibu bidan memperagakan video cara melahirkan. Justru Ustaz, yang banyak nonton di situ, yang banyak komen bukan ibu-ibu katanya, tapi laki-laki katanya. Kan kacau tuh Pak. Padahal ibu-ibu bidan ini pakai kerudung, pakaiannya tertutup semua, tapi yang banyak komen laki-laki Pak Ustaz. Gimana itu Pak Ustaz? Bayangkan Bapak Ibu. Artinya sesuatu yang terkait dengan perempuan, apapun itu, bisa menjadi sesuatu hal yang diperjualbelikan. Terbayang sama ibu kan bagaimana Miss Universe itu menjadi satu bentuk penjualan tubuh. Kembali kepada poin tadi. Inilah yang disebut dengan dunia entertainment. Inilah yang disebut dengan dunia dajjal digital. Jadi ketika kita kemarin berbicara tentang dajjal pada beberapa waktu yang lalu berepisode itu, salah satu di antara poinnya apa? Itu tadi Pak, digitalisasi, teknologi, dan diakuilah hari ini dengan siapapun. Sampai mereka mengatakan bahaya sekali dengan munculnya AI dan lain sebagainya ketika mereka tidak bisa memanfaatkan hal tersebut. Dan terbukti hari ini banyak video yang tidak benar dihasilkan melalui AI. Beginilah cara kerusakan tadi Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Jika setiap orang di antara mereka, di antara kita khususnya, menganggap agama ini hanya sebatas dogma, doktrin saja, yang tidak kita amalkan, ini poinnya Pak. Kehilangan masa, kehilangan pegangan, kehilangan kendali. Nah, kembali kepada satu aliran yang tadi kita sampaikan. Apa nama aliran tadi? Alirannya adalah Murji'ah. Ketika aliran Murji'ah ini lahir pada masa Utsman ibn Affan, setelah pasca wafatnya Utsman ibn Affan, ketika terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah, lahir dua kelompok besar namanya Khawarij dan Syiah. Setelah itu lahir kembali yang disebut dengan Murji'ah yang ingin menjadi penengah di antara keduanya, tapi justru kebablasan. Yang Khawarij mengatakan kalau yang tidak mengambil hukum daripada Al-Quran mereka adalah kafir. Kemudian Syiah mengatakan yang cinta yang berlebihan kepada Ali, percaya Imam 12 dan lain sebagainya. Tapi lahir satu kelompok yang kemudian disebut dengan Murji'ah. Mereka meremehkan ibadah, amal saleh, meremehkan dosa. Bagi mereka setiap yang bermaksiat tergantung kepada hati. Bayangkan Mbak, ketika mereka mengatakan bahwa setiap dosa yang mereka buat itu mereka anggap sepele. Cukup taubat selesai. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang bermaksiat hari ini berpikiran sama seperti itu? Sekarang Bapak Ibu kita bertanya, mengapa orang hari ini tidak takut dengan dosa? Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Kita lihat satu orang, misalkan artis lah. Kita mau bicara begini kan karena memang ada. Mengapa ada artis bolak-balik umrah, tapi kok dia masih melakukan maksiat? Kalau dalam pandangan Murji'ah dia bilang begini, kata pandangan Murji'ah itu bukan persoalan. Persoalan itu hal-hal begitu karena iman dengan dosa dan maksiat berbeda. Memang berbeda. Artinya kata dia, orang yang bermaksiat tidak mempengaruhi iman. Kata kelompok Murji'ah, orang yang bermaksiat tidak akan mempengaruhi iman. Dan iman tidak mempengaruhi dosa. Jadi mau dia bermaksiat kah, mau dia berdosa kah, dia tetap beriman. Parah apa enggak parah itu? Sama halnya dengan kejadian hari ini. Apa contohnya? Mereka bermaksiat, mereka berbuat dosa. Pertanyaan muncul. Apakah mereka tetap sholat? Salat. Apakah mereka merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan? Tidak. Ada yang merasa bersalah dan ada yang tidak. Yang tidak merasa bersalah, mereka terjebak dalam kelompok tersebut.
Yang merasa bersalah, aku ini sholat, tapi kok ya aku ini maksiat ya. Berarti masih ada iman. Pertanyaannya adalah, adakah dia masih memiliki rasa malu dia kepada Allah ketika dia mengatakan demikian? Ya Allah, kok aku maksiat ya, sholat aku jalan, tapi kok maksiat aku juga jalan. Artinya masih ada rasa malu dia terhadap Allah, walaupun sedikit. Dan inilah yang disebut oleh para ulama, inilah yang disebut dengan iman. Meskipun tetap jalan dia. Tapi bagi kelompok Murji'ah tidak. Tidak usah khawatir, iman ya iman, dosa ya dosa. Nah, orang sekarang begitu. Setelah maksiat, setelah zina, setelah korupsi, baru dia sadar. Masih mending dia sadar, kalau tak sadar-sadar kan bahaya itu. Kembali kepada poin tadi. Begitulah dalam pandangan aliran Murji'ah. Sekarang kata guru saya, beliau tuliskan dalam tulisan beliau, teologi permisif Murji'ah. Apa maksud beliau? Maksudnya adalah kembalinya cara pandang kelompok Murji'ah kepada zaman sekarang. Apa salah satu contohnya? Meremehkan amal ibadah, meremehkan dosa. Yang ketiga daripada pandangan Murji'ah tersebut, dan menjadi sebuah kesesatan Murji'ah kata para ulama, menganggap dosa besar itu biasa. Artinya kalau dosa besar dianggap biasa, zina dianggap biasa. Ketika kita katakan, ini zina ini dosa besar loh, udah biasa aja, toh sudah menjadi hal yang biasa. Muncullah sekarang frame, gaya berpikir di tengah kita ini, sudah biasa kok, udahlah biasa aja lah, itu sudah banyak kok yang melakukan. Jadi kita disuruh biasa terhadap sesuatu dosa yang kita anggap dosa tersebut berbahaya. Kita ambil contoh. Zina misalkan. Sekarang ini kan sedang ada uji coba. Dalam pandangan saya, sekarang ada namanya uji coba perbuatan zina secara terbuka. Uji coba perbuatan zina secara terbuka. Andai kata uji coba perbuatan zina secara terbuka ini tidak mendapat respon apa-apa, maka mereka akan berjalan. Tapi kalaulah ada respon yang berbahaya, ada respon yang sensitif, maka bisa dipastikan mereka tidak akan melakukan kembali. Tapi perhatikan baik-baik, secara perlahan gerakan zina terbuka ini mulai dikembangkan secara perlahan-lahan. Apa dampaknya dan apa endingnya? Endingnya adalah ketika ini sesuatu perbuatan sudah menjadi zina yang terbiasa, maka bukan lagi menjadi satu hal yang dosa yang sangat harus dijauhi. Makanya kalau zaman dulu sensitif melihat perempuan berpakaian pendek, kalau hari ini dianggap biasa. Kita kembalikan, kita lihat kondisi wanita berpakaian sensitif ini, kita lihat dari beberapa sisi. Sisi rasa malu. Mengapa dia tidak malu berpakaian pendek misalkan? Ini alasan, kita cari, lihat sini. Apa alasan mereka tidak malu memakai pakaian pendek? Satu saja alasannya. Karena sudah mencoba membiasakan. Yang kedua, ada orang yang sama-sama berpakaian seperti dirinya. Yang ketiga, tubuh aku, pakaian aku, mengapa kalian yang harus mengatur? Bisa dipahami sampai di sini, Bapak? Yang keempat, ibu-ibu, mohon maaf betul. Ini yang paling berbahaya. Mereka merasa bangga dengan tubuh yang mereka miliki. Sehingga ketika dapat pujian dari, wah mantapnya, bagus badannya, bagus bodinya, menjadi satu hal yang tertanam dalam diri dia.
Dan kemudian menjadi satu hal yang harus untuk ditampakkan dalam diri dia. Menumbuhkan kepedean percaya diri dia. Apa yang terjadi? Dampaknya adalah rasa malu, rasa tidak punya etik hilang. Kalau sudah hilang, apa yang terjadi? Rasa malu sudah hilang, apa yang terjadi? Maka semua yang dia buat biasa-biasa saja. Makanya kalau ibu bapak ibu lihat, ada orang yang pede dengan aurat terbuka, itu jawabannya yang tadi kita sampaikan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Begitulah. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa sadar, Ustaz? Kapan mereka bisa sadar? Pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau sudah terjadi pemerkosaan, hamil di luar nikah, ya, kemudian terjadi pada anaknya atau keturunannya, barulah mereka sadar bahwa betapa pentingnya menutup aurat, betapa pentingnya menjadikan agama sebagai sandaran, betapa pentingnya rasa malu, betapa pentingnya etik. Sehingga ketika ini datang barulah mereka sadar. Tapi setelah kejadian-kejadian, entah itu pemerkosaan, entah itu pelecehan. Terkadang Bapak Ibu, ketika ada orang yang melakukan pelecehan misalkan, tidak bisa seutuhnya yang kita salahkan tuh pelaku pelecehan itu juga. Memang kadang-kadang memang mohon maaf Pak. Kalau bahasa Ustaz Latif itu, kau cewek-cewek kata dia. Kalian cewek-cewek, jangan kalian bagi kami dosa kata dia. Itu kenapa? Karena memang mereka tidak punya rasa malu menampilkan sesuatu yang ada dalam diri mereka. Nah, ini kembali kepada poin tadi, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah akhir zaman tadi. Disinilah kondisinya Bapak Ibu. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat, kata Nabi dalam hadisnya, bahkan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi dalam hadisnya itu adalah fitnahnya perempuan. Berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Nah, kembali kepada poin tadi. Kita sedang berbicara dalam konteks ini bahwa lahir aliran-aliran yang membuat dosa tersebut biasa. Dan kita bisa perhatikan hari ini Bapak Ibu, kata Nabi, nanti ada orang mukmin melihat dosa itu dalam diri dia ada rasa ketakutan Pak. Tapi bagi mereka yang biasa melakukan dosa, itu mereka anggap dosa itu seperti lalat. Ketika lalat itu hinggap ke hidung, itu tinggal mereka tepis begini, lalat pergi. Paham maksudnya? Bisa dipahami maksudnya Pak? Begitulah kondisinya. Ketika mereka memandang dosa tersebut, bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, fajir namanya. Kata Nabi. Nah fajir ini, kalau mereka melihat, mereka melakukan perbuatan tersebut, ketika hinggap lalat itu di hidung mereka, mereka tinggal katakan begini saja, lalat itu pergi. Dosa itu seperti itulah bagi pelaku-pelaku dosa tadi. Sama dengan bahasa yang kita sampaikan tadi. Cukup taubat selesai. Pertanyaannya adalah, betulkah begitu? Inilah yang disebut dengan meremehkan dosa. Yang keempat, kata kelompok Murji'ah, bahwa persoalan dosa ini tidak mempengaruhi iman. Tapi kita perhatikan perkataan para ulama. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwa beriman beramal. Innalladzina amanu wa amilus salih. Orang yang beriman dan beramal soleh. Sehingga Bapak Ibu, bagi kelompok Murji'ah ini tidak ada kaitannya amal soleh dengan iman, nggak ada. Ini bahaya juga Bapak Ibu, bahaya juga kalau mereka memahami demikian. Jadi Bapak Ibu mau punya banyak amal ibadah Bapak Ibu, sholat Bapak Ibu rajin, tapi Bapak Ibu teroris, mati masuk neraka itu. Tak sholatnya cuma ada manfaatnya untuk umat, meskipun dia bukan muslim sekalipun, tapi dia ada perbuatan yang dia buat untuk umat. Misal ada orang kafir Cina misalkan, dia bangunkan masjid untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sholat di dalam ini. Nah bagi mereka Murji'ah, orang Cina tadi, orang yang membuat masjid tadi, atau kafir tadi yang membuat masjid ini, mereka tidak bisa masuk neraka. Mereka bisa masuk surga sekalipun bukan
Kacau apa tak kacau tuh kalau begitu? Di mana letak kacaunya? Dan inilah yang terjadi. Makanya kalau hari ini kita lihat ada kelompok yang mengatakan orang baik, punya banyak, kita tidak boleh mencela mereka. Ya, kita tidak mencela. Tak boleh kita mengatakan mereka masuk neraka. Dia sudah baik terhadap kita. Inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Seolah-olah kebaikan itu tidak ada kaitannya dengan keimanan. Tak berlaku pernyataan yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sebaik-baiknya muslim, kalau dia mati dan tidak mati dalam keadaan kafir, seburuk-buruknya muslim, kalau tidak mati dalam keadaan kafir, masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Sebaik-baiknya kafir, mati masuk neraka, karena mati dalam keadaan kekafiran dia. Ini akidah umat muslim, Pak. Tidak bisa digoyang lagi. Mereka datang dengan metode dan konsep kaidah yang tadi kita sampaikan. Ini merubah konsep akidah yang kita bawa, yang dibawa oleh agama. Jadi kalaupun dia kafir, dia tidak perlu muslim, dia baik, dia mati bisa masuk surga. Oh, ini kan kacau. Bertolak belakang dengan pemahaman kita. Kalau begitu kita tidak perlu masuk Islam, cukup berbuat baik. Bisa dipahami? Ini bahaya, Pak. Kalau begitu kita tidak perlu sholat, kalaupun kita muslim misalkan. Tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Yang penting kita baik saja, pasti masuk. Kalau begitu, Pak, yang paling banyak penghuni surga ini siapa? Yang korupsi tadi, yang 298 triliun. Kalau duitnya sekian banyak itu digunakan untuk apa? Jadi mati dia masuk surga. Kan enak begitu, Pak. Maling aja kita semua. Bisa paham maksudnya? Bertolak belakangnya konsep tadi. Itu konsepnya Murji'ah. Inilah yang kemudian oleh guru saya katakan kembalinya kelompok ini dia era modern. Maka beliau sebutlah dengan Murji'ah modern. Murji'ah, kira-kira kalau kelompok itu mendominasi dunia ini hancur apa tak hancur kira-kira? Bukan persoalan hancurnya, Pak. Kalau kelompok ini yang mendominasi, inilah yang menyebabkan hilangnya agama. Tapi Bapak Ibu bisa dipastikan bahwa kelompok inilah yang paling mendominasi di akhir zaman. Meremehkan amal, meremehkan dosa. Bukti nyatanya adalah mohon maaf. Ini kita tidak bicara siapapun ya. Tak bicara siapapun. Mengapa sih korupsi itu menjadi tradisi? Mengapa zina itu menjadi tradisi? Mengapa sih narkoba itu menjadi satu tempat yang dibela? Kenapa sih pelaku zina, mengapa pelaku narkoba, penjual narkoba dan lain sebagainya harus dijaga? Kalau ada yang mau menjaga. Pertanyaannya adalah, bagi mereka yang menjaga ini, mohon maaf, pelaku narkoba ini, apa yang terjadi dengan diri mereka? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang kedua, ini sebenarnya kalau narkoba nih masih nampak Bapak Ibu, masih kelihatan. Masih ada ketakutan masyarakat terhadap kondisi ini. Masih ada ketakutan kita terhadap penyakit yang dihasilkan dari narkoba, minuman khamar, karena berpengaruh kepada akal. Kalau saya boleh katakan Bapak Ibu, narkoba ini itu bukan sifatnya hanya Riau, hanya Indonesia, bukan. Narkoba ini adalah internasional. Sama dengan itu sudah dunia. Ini permainan dunia. Narkoba, minuman keras, ini permainan dunia. Permainan dunia. Jadi kalau Bapak Ibu bilang narkoba ini hanya persoalan yang ada di Riau saja, bukan, salah itu. Jadi narkoba ini sengaja harus disebarkan. Sama dengan dua ini memang harus. Inilah salah satu cara untuk merusak Bapak Ibu. Salah satu cara untuk merusak akal. Membuat orang yang cerdas menjadi tidak cerdas. Ini akal. Kita lihat contoh. Bapak Ibu boleh tanya sama dokter. Kira-kira Pak Dokter, Bu Dokter, orang yang minum khamar saja, tidak usah narkoba, bisa tidak merusak akal? Bisa.
Nggak usah pakai penelitian mendalam, nggak usah. Orang yang minum khamar kira-kira sehat nggak otaknya tuh? Ngomong aja ngelantur kok. Yang begini kok dijaga? Bisa dipahami? Inilah yang disebut dengan program dunia, Bapak Ibu. Ini program dunia. Narkoba program dunia. Ini program dunia. Minuman khamar, minuman keras ini program dunia. Penjualan tubuh perempuan program dunia. Melalui program-program yang lain. Jadi jangan salah. Kita sedang berhadapan dengan program dunia yang ingin merusak kita dan menjauhkan kita daripada agama. Sekarang saya tanya, sudah datang atau belum Dajjal tadi? Inilah yang disebut dengan simbol Dajjal. Mengapa perempuan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal daripada laki-laki? Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Apa alasannya? Kemarin sudah kita sampaikan. Mengapa perempuan lebih banyak menjadi pengikut Dajjal? Itu hadis Nabi. Salah satu di antara para pengikut Dajjal itu adalah perempuan. Dan orang munafik. Kita bicaranya pada aspek perempuan. Itu dia Pak, yang tadi kita sampaikan. Sampai kata Nabi di akhir zaman itu, ketika Dajjal ini datang, itu para suami mengikat istri-istrinya, jangan sampai keluar rumah. Jangan sampai keluar rumah. Diikat tuh saking takutnya. Apa alasan mereka ikat istri-istri mereka? Karena ketika mereka mendengar suara Dajjal saja, mereka sudah berbondong-bondong untuk datang. Bahasa itu sebenarnya bisa kita tarik dengan maksud tertentu. Hari ini perempuan mana yang hampir tidak tunduk dengan laki-laki banyak duit? Kalau laki-laki yang menghancurkannya perempuan, kalau perempuan dihancurkan karena harta. Ini kejadian, fakta. Jadi yang begini-begini nggak perlu penelitian sebenarnya Bapak Ibu. Nggak perlu melakukan penelitian, nggak perlu.